Ya, selamat datang, selamat malam, dan selamat datang di sesi panel 322 di Third Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism atau KCIF 2025. Tema sesi ini adalah menjadi laki-laki dan maskulinitas yang beragam. Eh, saya akan langsung aja menyerahkan sesi ini pada panel chair yang akan memimpin dan memfasilitasi diskusi di sesi ini yaitu Dr. Nurhayati Sri Lestari Nurhayati Sri Lestari saya sampai Lestari Nurhayati, Mas. Dr. Lestari Nurhayati eh, dari London School for Public Relations Mbak Nuri ya, nickname-nya dan nama penanya juga nama populernya. Sudah terlibat banyak di kerja-kerja feminisme, khususnya feminisme dan media. Mbak Nuri juga bagian dari Konde.co ya, salah satu media feminis yang sangat penting. Ini kali ketiga Mbak Nuri terlibat di KCIF. Mbak Nuri juga berkontribusi besar pada penerbitan buku KCIF pertama yang berjudul Transformasi Feminisme Indonesia. Kita langsung aja menyerahkan sesi ini ke uh, Mbak Nuri. Silakan Mbak Nuri dan selamat berdiskusi. Baik, thank you banget Mas Farid Mutakin yang hari ini membuka acara ini dan sekaligus chair dari kegiatan konferensi Kartini yang ketiga kalinya. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Hari ini akan sangat menarik karena kita akan mendiskusikan sebuah tema yang banyak sekali mulai diperbincangkan dalam 2 tahun terakhir atau malah 3 tahun terakhir ya, ketika membahas bagaimana laki-laki berkontribusi dengan sangat luar biasa untuk mendukung gerakan feminisme. Menjadi laki-laki dan maskulinitas yang beragam, implikasi dan perubahan menjadi tema kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, teman-teman yang luar biasa juga. Sekali lagi saya akan menyambut ada sebetulnya hari ini kita punya 4 paper yang akan didiskusikan ya. Yang pertama eh, punya Bung Lidi, sarjana filsafat ya. Lalu yang kedua ada dari Mas Ahmad Putra, Hadainatana SKM, dan yang berikutnya dari Mbak Marindah Putri Kurniasari Esos, dan yang terakhir kita akan nanti mendengarkan dari Kak Renain Karyena, sarjana hukum, dan Kak Hania Oktavia, sarjana hukum. Nah, ada 4 paper yang menurut saya akan sangat menarik kita bahas. Tapi ini tampaknya 2 pemateri kita yang harusnya sudah hadir tidak hadir, maka kita akan buka dengan diskusi yang langsung saja diawali oleh Mbak Mbak Marindah Putri. Nah, Mbak Marindah Putri ini akan membawakan tema yang Iya, menarik yaitu inklusivitas gerakan feminisme, analisis keterlibatan laki-laki pro-feminis dalam mewujudkan kesetaraan gender. Silakan Mbak Marinda Putri, kita mulai saja. Presentasi boleh 15 menit, nanti setelah itu kita akan ada diskusi 5 menit atau 10 menit kalau waktunya masih ada. Silakan, Mbak Marinda. oke. Baik, Bu. Suara saya terdengar jelas, Bu. Ya, ya terdengar. Silakan. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Silakan. Oke, sebenarnya agak deg-degan ya, karena harusnya
presenter ketiga. Oke, baik teman-teman. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Marinda. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Inklusivitas Gerakan Feminisme, Analisis Keterlibatan Laki-laki Pro-Feminis dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. Oke, baik. Kita mulai mungkin dari pendahuluan terlebih dahulu. Jadi awal mulanya tuh gimana sih kenapa ada laki-laki pro-feminis? Jadi kemunculan gelombang kedua feminisme di akhir 1960 sampai awal 1970-an ini menjadi titik awal perjuangan gerakan perempuan untuk memisahkan diri dari sistem maupun institusi politik yang didominasi oleh laki-laki atau sistem patriarki itu sendiri. Eh, oleh karena itu, pada periode ini muncul institusi pendidikan yang mulai mendirikan program studi khusus untuk perempuan, dan itu memang eksklusif dikhususkan untuk perempuan, tenaga pengajarnya juga perempuan. Sehingga sejak saat itu laki-laki tidak memiliki ruang dalam diskursus feminisme karena memang masifnya penolakan terhadap keterlibatan laki-laki dalam perjuangan gerakan perempuan. Sebenarnya sikap skeptis ini bisa dimaklumi gitu ya, karena ketika identitas laki-laki yang disebut maskulin ini sering dianggap berlawanan dengan sikap feminitas, atau paling banyak penindasan terjadi oleh laki-laki, sehingga tidak mungkin kita melibatkan seorang penindas atau opresor dalam perjuangan yang sejatinya tujuannya adalah untuk melawan ketidakadilan seperti itu, atau penindasan itu sendiri sedang dilawan. Maka laki-laki sebagai seorang penindas yang dianggap digeneralisir sebagai penindas itu dieksklud dalam gerakan ini. Lalu bagaimana respon laki-laki menanggapi fenomena ini? Nah, pada periode ini muncul yang namanya gerakan pembebasan perempuan atau Women's Liberation Movement pada gelombang kedua feminisme. Kemudian gerakan ini mendapatkan respon dari gerakan laki-laki atau gerakan hak-hak pria kontemporer yang mempromosikan gagasan yang simetris dengan gerakan feminisme untuk membawa perubahan progresif. Jadi, gerakan laki-laki ini sebenarnya mengakui bahwa struktur patriarki yang secara jelas menindas perempuan ini juga telah menindas kelompok laki-laki itu sendiri dan menciptakan dampak negatif kepada kelompok laki-laki. Namun, pada akhir 1970-an, gerakan men's rights activist ini terpecah menjadi dua, yaitu menjadi yang pertama adalah gerakan yang masih sama, yaitu laki-laki pro-feminis yang masih berjuang bersama perempuan untuk melawan struktur dan sistem ketidakadilan dan penindasan. Dan kelompok yang terpecah lainnya adalah laki-laki anti-feminis yang justru melawan atau resisten terhadap gerakan feminisme itu sendiri. Nah, kelompok anti-feminis ini mencoba mereduksi gagasan feminisme dengan anggapan bahwa privilege yang dimiliki laki-laki ini adalah mitos, dan feminisme adalah konspirasi untuk mengaburkan realita bahwa perempuanlah yang sebenarnya memegang kekuasaan. Mungkin sedikit informasi, laki-laki anti-feminis ini pada akhirnya berkembang gitu ya, hingga saat ini yang kita kenal dengan kelompok-kelompok incels atau involuntary celibates yang memiliki forum-forum digital gitu. Oke, jadi di sini muncul laki-laki pro-feminis ya. Lalu bagaimana sih perkembangan laki-laki pro-feminis itu sendiri? Nanti akan kita bahas di pembahasan diskusi. Oke. Sekarang ke tinjauan pustaka. Jadi ini adalah beberapa literatur atau buku dan jurnal yang saya jadikan tinjauan atau referensi dalam menulis penelitian atau paper ini. Yang pertama, buku berjudul Good Boys Doing Feminism, karya Nur Hashim atau Mas Hashim, mungkin teman-teman di sini kenal ya.
foundernya Aliansi Laki-Laki Baru. Dalam buku ini membahas kompleksitas posisi laki-laki dalam feminisme serta memberi jalan menuju pembebasan dari sistem patriarki yang ternyata juga merugikan laki-laki. Nah, jadi eh, Mas Hashim di sini mengajak laki-laki untuk berpikir untuk melucuti privilege dan kekuasaan yang dimilikinya, serta ketidakadilan gender yang dialami perempuan ini berpusat pada menguatnya sistem patriarki di masyarakat, di mana kekuasaan dan dominasi laki-laki digunakan untuk menindas kaum perempuan. Dasar argumentasi yang diberikan dalam buku ini adalah kenapa sih laki-laki harus terlibat dalam menyuarakan perlawanannya terhadap ketidakadilan, lalu apa saja pola relasi yang biasanya terbentuk ketika laki-laki berada dalam gerakan perempuan gitu. Karena di sini kita melihat data statistik sendiri ya bahwa laki-laki itu adalah pelaku yang mendominasi kekerasan gitu. Maka anggapannya ketika laki-laki bisa diajak terlibat untuk menekan atau mengurangi atau melawan kekerasan itu sendiri, maka penindasan atau kekerasan bisa dikurangi seperti itu atau tidak terjadi lagi. Yang kedua adalah Framing Men in Feminism. Jurnal ini meneliti beberapa aspek dari pertanyaan tentang posisi laki-laki dalam feminisme yang menggunakan analisis dari kerangka kerja segitiga milik Michael Messner. Jadi, kenapa saya menggunakan jurnal ini? Karena secara format penelitian itu kurang lebih sama gitu ya. Menggunakan teknik wawancara, kemudian melihat posisi kesadaran gender terhadap laki-laki. Kemudian yang jurnal ketiga yang berjudul What Are Men's Roles and Responsibilities in the Feminist Project for Gender Egalitarianism ini karena variabelnya sama gitu ya kalau dilihat dari judul tentang bagaimana peran laki-laki dalam proyek feminisme untuk kesetaraan gender. Dan yang ketiga, buku Handbook Men in Feminism ini juga banyak menjadi rujukan dalam penulisan paper saya karena jujur saja untuk mencari sumber-sumber tentang bagaimana posisi laki-laki di feminisme dari literatur Indonesia itu masih sangat sulit gitu ya. Jadi saya banyak referensinya dari jurnal luar negeri seperti itu. Dan untuk penelitian di sini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi peran laki-laki profeminis dalam mewujudkan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, jadi menyebar kuesioner. Kuesionernya saya sebar melalui bantuan dari tim Aliansi Laki-Laki Baru gitu ya. Jadi memang targetnya adalah laki-laki yang sudah punya kesadaran gender seperti itu. Kemudian dari responden itu saya pilih berdasarkan nilai gitu ya yang saya punya kriterianya untuk dijadikan responden atau yang saya jadikan narasumber untuk wawancara. Dan data-data sekunder lainnya melalui jurnal, buku, reports, dan juga artikel jurnal. Oke, kita mulai di diskusi. Di sini saya mulai dengan pemetaan posisi kesadaran gender pada laki-laki. Pertama kita petakan dulu gitu ya, mengenai di mana posisi laki-laki. Dengan menganalisis dari mana awal kemunculan motivasi terhadap isu gender dan feminisme itu sendiri. Di sini saya menggunakan konsep dari Casey and Smith untuk melihat apa tahapan atau posisi laki-laki narasumber yang saya wawancara kenapa mereka memiliki motivasi atau ketertarikan dalam isu gender. Jadi dalam konsep Casey and Smith ini, untuk melihat tahapan kesadaran laki-laki itu ada 3. Yang pertama, melalui pengalaman yang menimbulkan kesadaran atau sensitisasi, kemudian adanya kesempatan yang diberikan untuk terlibat secara nyata dalam mencegah kekerasan, yang akhirnya mereka bergeser gitu perspektif atau mindsetnya
terkait dengan penggunaan kekerasan atau maskulinitas itu sendiri yang selama ini dinilai yang ada dalam norma masyarakat. Mungkin saya langsung saja dari hasil wawancara saya kepada kedua narasumber ini. Yang pertama dengan inisial GO, dia kenapa tertarik dengan isu gender karena memiliki pengalaman sebagai korban KDRT dari ayahnya. Kemudian dari melihat kejadian KDRT yang dialami oleh ibunya atau dirinya sendiri, dia jadi memiliki kesadaran atau isu gender. Sehingga dia mulai menulis topik yang sensitif tentang gender dan dari situ mulai mempelajari buku-buku feminisme. Sehingga dia memiliki kesadaran bahwa gerakan feminisme ini sangat penting bagi laki-laki, karena kekerasan ini juga bisa terjadi kepada laki-laki, bukan saja kepada perempuan. Dan patriarki ini juga menindas laki-laki karena mereka tidak diperkenankan untuk berekspresi ya, atau mereka menuntut standar maskulinitas yang tidak ideal, yang seringkali tidak tidak mencerminkan atau mendehumanisasi laki-laki itu sendiri. Kemudian narasumber yang kedua dengan inisial MR terlibat atau mulai memiliki kesadaran isu gender karena ia terlibat dalam organisasi di kampusnya. Jadi MR ini adalah anggota BEM di Kementerian Pergerakan dan Kesetaraan Gender, sehingga dari situ ia mulai tertarik dalam isu feminisme, menjadi staf advokasi yang terlibat dalam isu pencegahan pelecehan seksual di kampus. Nah, bisa dilihat dari case MR, dia berada di posisi ini, adanya kesempatan yang diberikan untuk terlibat secara nyata dalam mencegah kekerasan. Kemudian dari situ MR mengalami pergeseran perspektif atau makna terkait dengan maskulinitas itu sendiri. Oke, lalu bagaimana selanjutnya ketika mereka sudah berada di tahap gender awareness dan mereka mulai ingin terlibat dalam gerakan atau mulai mungkin setelah awareness itu adalah responsif atau gender responsif, ingin mulai aktif sebagai agen yang aktif gitu ya, untuk agen yang aktif untuk bisa mempromosikan atau mengedukasi lingkungan sekitarnya gitu. Nah, ketika mereka berada dalam barisan gerakan feminisme, di manakah sebenarnya posisi laki-laki dalam feminisme itu sendiri? Di sini saya menggunakan peta jalan gerakan laki-laki pro-feminis milik Nur Hashim untuk melihat bagaimana dua narasumber ini, berada di posisi mana dua narasumber ini gitu ya. Langkah konkret apa yang mereka lakukan seperti itu. Untuk narasumber pertama, GO, dia melakukan menjaga kesadaran akan konsep maskulinitasnya sendiri. Jadi langkah pertamanya adalah dengan mengevaluasi dirinya sendiri gitu ya. Menolak dan menentang nilai-nilai maskulinitas yang destruktif, di mana laki-laki itu harus dominan, harus bisa berantem atau menggunakan kekerasan. Karena GO dilahirkan dari atau berada di latar belakang keluarga yang masih mengadopsi nilai maskulinitas tradisional, hal pertama yang dia lakukan adalah menentang dari segi penampilan. Jadi kebebasan berekspresi seperti menggunakan pakaian atau aksesoris yang seringkali mendapat stereotip negatif dan dianggap feminin. GO juga mengedukasi teman-teman dan lingkungan sekitarnya bahwa standar maskulinitas ini dibentuk dari konstruksi masyarakat dan mencoba memperkenalkan nilai-nilai maskulinitas baru menjadi laki-laki tanpa harus menggunakan kekerasan atau yang sifatnya destruktif, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari jawaban GO, ia masih berada di tahap membuka selubung privilege dan kekuasaan laki-laki gitu. Kemudian narasumber MR juga sama,
langkah konkret yang MR lakukan adalah secara individu, ia masih belajar membaca buku, menonton film, mengedukasi diri sendiri, karena dia merasa belum cukup percaya diri gitu ya untuk dianggap sebagai laki-laki profeminis. Kemudian tantangan yang dihadapinya adalah rasa gengsi karena banyak teman-teman laki-laki ini malu untuk mengakui bahwa dirinya adalah seorang feminis. Dan orang-orang sekitarnya menilai bahwa laki-laki yang profeminis atau tertarik dengan isu gender itu dipertanyakan maskulinitasnya. Padahal itu tidak ada kaitannya sama sekali seperti itu. Sehingga MR mulai mengedukasi diri sendiri untuk lebih percaya diri ketika ia mulai berbicara atau mulai mengadvokasi isu gender gitu. Dan juga mengedukasi orang lain ketika ia mendapatkan stereotip negatif. Jadi langkah menghadapi ketika orang mengkomentari dirinya dipertanyakan maskulinitasnya, ia mengedukasi orang tersebut. Jadi kedua narasumber dalam penelitian ini masih menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar yang masih menganggap bahwa laki-laki yang terlibat dalam gerakan feminisme itu dipertanyakan maskulinitasnya. Sedangkan hal tersebut tidak relevan sama sekali ya. Justru isu ini sangat penting dipelajari karena konsep kesetaraan gender itu tidak akan tercapai jika laki-laki juga tidak ikut terlibat dalam gerakan mencapai kesadaran gender. Kemudian untuk memahami bagaimana konteks laki-laki dalam feminisme, saya berangkat dari definisi feminisme dari Bell Hooks, di mana gerakan feminisme ini adalah gerakan untuk mengakhiri segala diskriminasi dan seksisme yang ditimbulkan dari perbedaan jenis kelamin atau gender seseorang. Jadi dalam bukunya yang Feminism for Everybody ini menandai terbukanya dan inklusivitasnya gerakan feminisme terhadap siapapun termasuk kelompok laki-laki. Kemudian di buku kedua anggapan bahwa feminisme itu membenci laki-laki atau feminis adalah kelompok perempuan yang tidak mematuhi kodratnya itu adalah agenda dari uh, agenda oleh para Terpental ya Mbak Nuri. Mbak Nuri masih Oke, silakan oke. Mbak Indah. Apakah boleh bisa dilanjutkan? Saya rasa sih sebetulnya kita sudah menangkap ya materinya karena waktunya sudah lebih dari 15 menit, sudah hampir Oke, 25 menit. Tapi intinya mungkin ditutup aja, closingnya aja Mbak, silakan. oke. Boleh langsung ke kesimpulan aja ya, Bu, kalau gitu. Silakan. Oke, jadi kesimpulannya adalah, jadi sebagian laki-laki Indonesia ini telah memiliki kesadaran gender meskipun masih pada tahap awal. Hal ini tercermin dari kecenderungan mereka untuk mulai mempertanyakan status quo terkait konstruksi maskulinitas tradisional yang biasanya dilekatkan kepada laki-laki. Namun demikian, gerakan laki-laki pro-feminis di Indonesia yang juga dipengaruhi oleh konteks sosial budaya di masing-masing wilayah ini umumnya masih berada pada level gender awareness atau kesadaran, hanya pada tahap level kesadaran dan belum berkembang secara signifikan menuju tahap transformatif. Rekomendasinya mungkin terdapat peluang strategis untuk melibatkan laki-laki dalam gerakan feminisme dengan tetap menempatkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai feminisme yang dirumuskan oleh perempuan sebagai landasan utama dan gerakan laki-laki dalam feminisme ini perlu diperbaharui dengan menekankan melalui pendekatan yang lebih ada termasuk adanya pemanfaatan ruang digital. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Oh, Mbak Marinda Putri, thank you so much ya. Sangat menarik materi yang dibawakan hari ini. Kita mungkin ada waktu 5 menit. Nanti kalau setelah itu kita bisa diskusi lagi. Tapi 5 menit untuk mendiskusikan tema ini yang sangat menarik. Saya lihat di chat sudah ada sapaan dari Mbak Sonya Helen. Ya, Kak Sonya Helen ini adalah jurnalis sangat ulung sekali ya, jurnalis keren ya, jurnalis yang sangat dekat dengan teman-teman gerakan perempuan dengan feminis. Mbak Ellen menanyakan boleh nggak nanti share materinya di email, boleh nggak Mbak Marinda Putri supaya bisa menjadi asupan buat penulisan Kak Sonya ini. Ya, tentu saja boleh, Bu. Nanti dikirim ya. Soalnya kalau Kak Sonya nulis tuh keren banget ya. Saya tuh selalu percaya dengan materi apapun yang kita kasih ke Kak Sonya hasilnya sangat feminis. Itu penting ya. Dan moga-moga nanti Kak Sonya juga bisa punya menurunkan jurnalis-jurnalis perempuan lain yang juga nggak kalah hebatnya. Baik, kita buka ruang diskusi kita. Apakah Kak Riena dan Kak Hania? Ada yang mau bertanya, berdiskusi tentang ini? Nah, mungkin saya yang mengawali terlebih dahulu ya. Kalau melihat sejarahnya gerakan Aliansi Laki-Laki Baru ini kan sangat menarik ya di tahun 2009. Oke, ini ada Kak Esti yang sudah bertanya. Silakan, Kak Esti Susanti. Mbak Nuri, apa nggak presentasi dulu? Oh, presentasi semua aja ya, baru habis itu Ya. diskusi ya, biar Ah, lebih Ya, waktunya luang. ya, gitu loh Oke, juga. ya. Ya, siap-siap. ya, ya. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke Kak Rianan dan saya membacanya moga-moga nggak salah ya. Reanen dan Kak Hania. Silakan waktunya juga 15 menit ya. Semoga bisa lebih tepat waktu karena memang saya paham ya inginnya diskusi menjabarkan lebih luas tapi sayangnya kita punya keterbatasan waktu juga. Silakan. Baik, sebentar Ibu. Sudah. Sudah jelas terlihat. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Di sini saya dan teman saya akan membahas mengenai revolusi sunyi vaksektomi sebagai tanggapan atas krisis dan jalan baru aktivisme feminis. Latar belakangnya itu menurut data yang dikutip Badan Pusat Statistik BPS pada jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 284,4 jiwa, menjadikan sebentar ya, menjadikan negara keempat dengan populasi terbesar di dunia. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan program KB sebagai langkah strategis pengendalian populasi, antara lain dengan kampanye 2 anak cukup oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Program KB di Indonesia selama ini menunjukkan kecenderungan bias gender di mana beban utama pengendalian kelahiran cenderung dibebankan kepada perempuan. Metode-metode seperti pil, suntik, dan ayut yang lebih umum digunakan memiliki efek samping seperti gangguan hormonal, menstruasi, tidak teratur, bahkan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Namun partisipasi masyarakat terhadap program KB khususnya laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi masih sangat rendah, hanya sekitar 2%. Dan umumnya mereka memakai kondom sebagai besar karena faktor budaya dan minimnya informasi tentang metode kontrasepsi laki-laki yang aman dan permanen seperti vaksektomi. Vaksektomi merupakan prosedur kontrasepsi yang efektif dan resiko komplikasi rendah jarang dipertimbangkan karena stigma budaya mengaitkan maskulinitas dan ketakutan terhadap hilangnya kejantanan. Selama ini program KB terlalu berfokus pada perempuan, berpotensi melanggengkan struktur patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan reproduksi.
Padahal sesuai prinsip kesetaraan gender, tanggung jawab tersebut seharusnya menjadi beban bersama antara laki-laki maupun perempuan. Seperti yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bahwa ia mengusulkan laki-laki menjalani vaksektomi untuk mengatasi persoalan kemiskinan struktural dan tingginya angka kelahiran pada kelompok masyarakat. Meskipun menuai kritik, pendekatan ini membuka ruang diskusi tentang keadilan gender dalam program KB dan pentingnya keterlibatan laki-laki secara aktif dalam isu kesehatan reproduksi. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap vaksektomi banyak dipengaruhi oleh stigma budaya patriarki, pemahaman agama, dan kurangnya informasi yang memadai. Rumusan masalah yang kita ambil itu ada 3. Yang pertama, mengapa laki-laki jarang memilih vaksektomi. Yang kedua, bagaimana budaya patriarki dan stigma maskulinitas mempengaruhi penerapan vaksektomi. Dan yang ketiga itu, bagaimana feminisme dapat melihat vaksektomi sebagai solidaritas dan bagian perjuangan keadilan reproduksi. Kemudian pembahasan yang kita akan bahas itu, vaksektomi berdasarkan perspektif kesehatan, sosial budaya, politis, hukum positif Indonesia, dan feminisme. Vaksektomi itu merupakan metode kontrasepsi dengan efektivitas tinggi mencapai 99% dan berjangka panjang, meskipun tidak memberikan proteksi terhadap infeksi menular seksual. Dalam konteks program KB di Indonesia, beban reproduksi lebih dominan dipikul perempuan melalui metode yang beresiko efek samping. Minimnya sosialisasi kontrasepsi laki-laki memperkuat ketimpangan tersebut, sehingga keterlibatan laki-laki dalam kebijakan KB menjadi urgensi untuk mencapai keseimbangan tanggung jawab reproduksi. Kemudian, vaksektomi dalam perspektif medis atau kesehatan itu prosedurnya sederhana. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10-30 menit dengan bius lokal tanpa perlu rawat inap, sehingga tergolong aman. Resiko komplikasi juga rendah, biasanya hanya berupa nyeri ringan atau pembekakan yang cepat pulih. Penting dipahami bahwa vaksektomi tidak mempengaruhi fungsi seksual maupun reproduksi hormon testosteron, sehingga pria tetap dapat beraktivitas secara normal. Oleh karena itu, vaksektomi menjadi pilihan kontrasepsi permanen yang tepat bagi pasangan yang telah memiliki jumlah anak sesuai rencana keluarga. Kemudian, hambatan sosialnya itu, meskipun vaksektomi secara medis aman dan efektif, penerapannya sering terhambat oleh budaya patriarki dan stigma maskulinitas. Banyak pria menganggap vaksektomi identik dengan kebiri, sehingga muncul ketakutan akan hilangnya kejantanan. Pandangan tradisional ini menempatkan kontrasepsi sebagai tanggung jawab perempuan, sementara laki-laki cenderung pasif dan enggan menanggung resiko reproduksi. Akibatnya mayoritas metode KB ini masih dibebankan kepada perempuan. Meski menimbulkan efek samping, untuk itu keberhasilan program vaksektomi tidak cukup dengan pendekatan medis saja, tetapi perlu juga perubahan sosial dan kultural agar pria lebih terlibat aktif dalam KB. Kemudian vaksektomi sebagai tindakan politis. Vaksektomi bukan sekedar tindakan medis, tetapi juga memiliki dimensi sosial politik yang menentang konstruksi maskulinitas tradisional dan dominasi patriarki. Melalui vaksektomi, pria menunjukkan keberanian untuk berbagi tanggung jawab reproduksi bersama pasangan sekaligus menegaskan solidaritas gender. Dalam konteks kebijakan, sejak Orde Baru, program KB memposisikan tubuh sebagai instrumen pembangunan sehingga keikutsertaan pria dalam vaksektomi menjadi bagian dari strategis negara untuk mengendalikan populasi. Selanjutnya mengenai aktivisme feminisme, itu dalam perspektif feminis, vaksektomi dapat dilihat sebagai bentuk resolusi Sunni yang menentang struktur ketidakadilan gender dalam urusan reproduksi. Aktivisme feminis memandang langkah ini sebagai bagian dari perjuangan menuju keadilan reproduksi. Karena beban reproduksi dipandang bukan hanya urusan perempuan, melainkan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, vaksektomi dianggap sebagai perubahan baru untuk melawan ketidaksetaraan gender
Dengan kata lain, vaksektomi membuka jalan bagi terciptanya keadilan reproduktif, yaitu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran setara dalam mengatur kelahiran. Jika dipromosikan dengan tepat, vaksektomi dapat dipandang positif jika ia menjadi pilihan sadar laki-laki yang ingin berbagi tanggung jawab reproduksi dengan pasangannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rean. Baik, berikutnya vasektomi berdasarkan prinsip hukum. Secara normatif, kerangka hukum di Indonesia telah memberikan legitimasi yang kuat terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi serta keterlibatan laki-laki dalam program KB. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu, dan tidak diskriminatif, termasuk di dalamnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menekankan pentingnya partisipasi laki-laki dalam pengelolaan kesuburan serta pengambilan keputusan terkait keluarga berencana. Kemudian, sedangkan dalam konteks kesehatan reproduksi, hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan metode kontrasepsi yang digunakan. Itu tercantum pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Kesehatan tahun 2009, yang dimana vasektomi diperbolehkan sejauh memenuhi prinsip kesukarelaan dan tidak dilakukan dengan paksaan. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, mengatur mengenai hak pasangan suami istri dalam memilih metode kontrasepsi. Pasal 22 ayat 1, negara melalui BKKBN bukan mendorong keterlibatan laki-laki dalam program KB guna menciptakan keseimbangan dalam tanggung jawab reproduksi. Next. Kemudian vasektomi menurut HAM. Di Indonesia, hak atas kesehatan dijamin dalam pasal 28 AH ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM juga mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin serta bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Salah satu prinsip utama dalam HAM adalah otonomi tubuh, yakni kebebasan setiap orang untuk menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap tubuhnya. Sedangkan menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa hak individu untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa paksaan. Dalam konteks kesehatan reproduksi, hal ini berarti seorang berhak memilih. Apabila vasektomi dikaitkan dengan hak, diperbolehkan selama prosedur dilakukan berdasarkan persetujuan yang disadari, sukarela, dan informasi yang jelas, merupakan wujud penghormatan terhadap hak individu atas otonomi tubuhnya dan wujud perlindungan HAM. Baik berdasarkan dari latar belakang dan pembahasan yang kami bahas, kami menyimpulkan bahwa vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen yang efektif, aman, dan sederhana. Namun penerapannya masih terhambat oleh stigma dan budaya patriarki. Padahal keterlibatan laki-laki dalam program KB penting untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan membangkit tanggung jawab reproduksi secara adil. Dengan edukasi yang tepat, dukungan budaya, dan kebijakan hukum yang inklusif, vasektomi dapat menjadi strategi penting dalam pengendalian penduduk, sekaligus mewujudkan kesetaraan gender. Berikut kami memberikan saran yang pertama kepada pemerintah untuk memperluas edukasi publik tentang keamanan dan efektivitas vasektomi. Gunakan pendekatan budaya, libatkan tokoh berpengaruh, dan junjung tinggi prinsip sukarela. Kemudian kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir bahwa kontrasepsi adalah tanggung jawab bersama. Dorong laki-laki lebih terbuka terhadap vasektomi sebagai solidaritas dan keadilan reproduktif. Kemudian bagi lembaga kesehatan untuk meningkatkan akses layanan vasektomi, terutama di daerah terpencil. Siapkan tenaga medis terlatih, fasilitas yang memadai, dan pelayanan yang profesional. Kemudian terakhir kepada akademisi untuk melakukan penelitian interdisipliner terkait faktor sosial, budaya, hukum, dan gender untuk mendukung kebijakan responsif. Yang dari kami, terima kasih. Baik, Ya, terima terima kasih kasih. Kak Hania juga Kak Rianen. Bener nggak sih saya baca namanya Kak Rianen Karyena? Benar, panggil Rea saja, Ibu. Oke.
Baik, Kak Ria sama Kak Hania, keren sekali ya orang muda dari bidang hukum menuliskan tentang bagaimana kebijakan responsif tentang vasektomi yang bisa membantu meningkatkan partisipasi laki-laki terhadap kepentingan perempuan. Nah, kita akan lanjutkan. Apakah Bung Tommy Chandra ini sama dengan Bung Jose Lidi? Atau mungkin menggunakan saluran yang sama? Beda kayaknya, Pak. Oh, Tapi nggak beda tahu. ya. Ya, Adakah Bung Jose atau Joseph Lidi hari ini sudah hadir belum? Oke, karena belum berhasil bergabung, mungkin kita akan membuka diskusi tanya jawab yang berkaitan dengan dua materi yang ada yang sangat menarik tentunya. Saya persilahkan teman-teman dari floor, dari para hadirin sekalian untuk boleh bertanya. Ini juga sudah ada pertanyaan sebetulnya ya. Terima kasih Mbak Indah Fajaria. Apakah mau membuka kamera dan bertanya secara langsung atau cukup saya bacakan? Cukup dibacakan saja, Mbak. Terima kasih. Mbak Indah keren banget. Mbak Indah juga penuh semangat ya dari awal untuk diskusi hari ini. Apakah mungkin ada perbedaan antara istilah laki-laki profeminis dengan feminis laki-laki? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah mungkin jika gender lain juga memiliki istilah atau penyebutan yang sama seperti feminis laki-laki? Nah, ini barangkali tadi ya eh, Mbak Marinda bisa nanti menjawab. Mbak Marinda, apakah mendengarkan dan Iya, bisa? Oke, silakan Mbak Marinda. oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Indria. Benar ya, Kak Indah Fajaria. Kak Indah Fajaria, Em, ya. iya. Mungkin kalau dari yang saya baca, tidak ada perbedaan istilah antara laki-laki pro-feminis dengan feminis laki-laki gitu ya. Berangkat dari definisi atau pemahaman yang sama gitu, bahwa ketika laki-laki memiliki kemauan atau keterlibatan untuk terlibat mendukung gerakan perempuan atau feminisme untuk eh, tadi melawan segala bentuk ketidakadilan atau penindasan dari struktur patriarki, mereka bisa disebut sebagai laki-laki feminis, laki-laki pro-feminis gitu ya. Tapi memang jarang sekali laki-laki mau disebut sebagai laki-laki pro-feminis itu tadi, karena di masyarakat kita anggapannya bahwa laki-laki yang tertarik isu feminisme atau menjadi pro-feminis itu seringkali dipertanyakan maskulinitasnya gitu. Jadi ada anggapan, ada keterkaitan antara feminitas dan bahwa ketika kita menjadi feminis itu berarti perempuan gitu. Itu karena tadi struktur atau sosial konstruk sosial tadi ya, bahwa maskulinitas dan feminitas itu seperti dua kubu yang kontradiktif seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah mungkin jika gender-gender lain memiliki istilah atau penyebutan yang sama? Saya tidak, saya belum membaca mungkin ya ada istilah lain untuk seperti feminis laki-laki atau feminis yang lain, tapi kaum-kaum rentan gitu ya, seperti LGBTQ itu juga masuk ke dalam perjuangan atau feminisme, karena mereka adalah kelompok-kelompok rentan yang seringkali menjadi apa ya, yang ditindas gitu oleh struktur yang tadi punya kepentingan atau yang menganggap bahwa kelompok ini tidak lebih besar dari saya gitu, karena kan para penindas ini punya mindset bahwa mereka lebih berkuasa, kuat dan dominan seperti itu, dan nilai-nilai maskulinitas yang seringkali kita tahu gitu ya, bahwa laki-laki yang dominan, laki-laki harus memiliki tadi kekuasaan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi biasanya gender lain itu masuk ke dalam gerakan feminis karena mereka juga masuk ke dalam gerakan atau terkelompok kaum-kaum rentan gitu. Mungkin itu yang saya ketahui. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Marinda Putri. Ini mungkin Mbak Esti Susanti mau menambahkan, silakan Mbak Esti. Iya, saya tuh baru sadar apa kok kayaknya laki dan perempuan tuh kayak perang ya. Jadi saya punya 3 respon ya. Respon pertama adalah eh, kalau di dalam konteks perang itu apa muncul kemudian kan resistensi ya, ada apa rumah makan poligami itu ya. Jadi itu terang-terangan melawan apa feminisme. Tapi sebetulnya juga ada respon dan itu banyak ya perempuan yang anti feminis. Barusan ada satu buku perempuan anti feminis dan saya baca sebetulnya juga terjadi misleading ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya punya angle berpikir yang berbeda ya dengan apa paradigma ini. Bagi saya itu cara berpikir esensialis yang melihat ketubuhan eh, basisnya tubuh fisik ya. Manusia kan punya tubuh fisik, tubuh psikis, tubuh sosial, tubuh spiritual. Karena itu apa tubuh fisik laki dan perempuan itu berbeda totally gitu ya. Sebetulnya kalau kita mengacu pada hasil pengetahuan yang ada dan teknologi pengetahuan yang ada, terutama neuroscience, DNA dan sebagainya itu, eh, peradaban dunia ini dibangun dengan cara berpikir yang keliru ya, karena menempatkan yang feminitas itu domestik dan kemudian maskulinitas di publik dengan hukum yang sudah berumur 20 abad lebih ya, zaman Yunani. Nah, sebetulnya kalau di Nusantara atau Timur itu cara berpikirnya tidak seperti itu di dalam melihat feminitas dan maskulinitas, tapi yang itu yang perlu digali lebih jauh. Nah, yang kedua bahwa tiap orang itu sebetulnya punya unsur feminitasnya dan maskulinitasnya sendiri, itu faktanya. Kalau membagi dua itu sudah sebetulnya sudah tidak sesuai dengan temuan pengetahuan yang ada. Nah, misalnya seperti gini, laki-laki itu apa kalau dilahirkan punya sifat berburu. Karena itu cara berpikirnya itu fokus, terfokus gitu ya. Kalau perempuan tuh karena di rumah, maka cara berpikirnya itu menyebar, holistik gitu ya. Sehingga itu yang membuat perempuan lebih apa intuitif. Eh, Sebetulnya eh, bagi saya setelah saya dalami, manusia lahir itu sebetulnya yang laki bisa memilih berpikir menyebar atau dia memilih fokus, yang perempuan juga memilih. Tapi kan kita otomatis diarahkan gitu. Jadi saya kira juga perlu ada gerakan perdamaian ya. Kalau kita hanya ribut laki dan perempuan dan basisnya esensialis, maka apa iya, masalahnya kita nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Lalu yang ketiga, saya kira kalau dalam dimensi cinta, laki dan perempuan itu adalah dimensi lain yang juga perlu digali. Karena kalau tidak, nanti perempuan-perempuan perkasa itu tidak bisa mendapatkan laki-laki yang sebanding. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih atas responnya dan tambahan insight-nya dari Mbak Esti Susanti. Memang sangat menarik ya mendiskusikan dikotomi yang sering terjadi dan kita harus mengakui banyak sekali orang yang kemudian tadi ya sesuai dengan yang disampaikan Mbak Marinda Putri bahwa perempuan juga banyak yang alergi ya dalam tanda kutip disebut sebagai feminis meskipun dia memperjuangkan isu-isu kesetaraan perempuan itu sendiri. Jadi ini memang fenomena yang tidak bisa kita hindarkan. Jadi menarik karena apa? Kalau tadi menurut Mbak Marinda Putri tidak ada perbedaan antara istilah laki-laki pro-feminis dan laki-laki feminis. Kalau saya melihatnya justru secara politis ada perbedaannya gitu dalam kategorisasi begini. Kalau laki-laki pro-feminis tuh dia
pendekatannya adalah ya dia pro gitu, tapi dia tidak menjadi bagian gitu. Tapi sementara kalau yang berani mengatakan laki-laki feminis ya dia menjadi bagian dari perjuangan yang sangat sangat besar itu. Jadi memang secara politis sekali lagi itu tampaknya agak sedikit berbeda. Itu bayangan saya ya dalam beberapa bacaan yang saya temukan ada sedikit perbedaan ya. Karena saya sendiri misalnya waktu kuliah S2 disebut wah ini nih perempuan feminis gitu. Saya nggak keberatan ya. Tapi banyak orang yang gelisah ketika meskipun dia juga bergerak untuk isu perempuan disebut feminis banyak sekali dan itu harus kita lihat ya secara nyata. Nah, menarik juga yang disampaikan Mbak Esti bahwa maskulinitas dan feminitas yang ada dalam setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan ataupun gender ketiga lainnya, itu harus kita akui gitu. Bahkan Mbak Yulia Suryakusuma pernah menuliskan seorang pemimpin yang baik, leader yang baik itu yang memiliki unsur-unsur dan nilai-nilai feminitas dan maskulinitas di dalam dirinya, baik itu dia laki-laki atau perempuan atau gender lainnya. Itu dia harus punya itu karena tanpa itu kepemimpinannya tidak akan berlangsung dengan baik dan saya percaya dengan hasil temuan Mbak Yulia Suryakusuma karena itu juga yang banyak dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin dunia ya yang kita lihat keberhasilannya itu nyata karena menggunakan kedua unsur itu dengan cukup baik ya seimbang gitu. Nah, barangkali ada pertanyaan lain yang mau disampaikan? Ada. Oke, silakan Mas Farid. Iya, saya pengen nanya tapi di Q&A ada Mas Dedi yang Oh iya juga punya masih ada. pertanyaan. Betul. Kalau Mas Dedi mau duluan, Mas dipersilahkan. Dedi, iya saya baru membaca lagi. Silakan Mas Dedi, apakah mau buka open mic? Buka mic? Oh iya, terima kasih. Ya, silakan. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana saja. Seperti yang saya tulis di chat itu di Q&A, apakah kesetaraan gender atau gerakan feminisme itu baik dan penting kalau diberikan kepada para pastor atau imam Katolik atau para kiai yang memimpin pesantren dan terutama bagi para jenderal-jenderal di Indonesia yang memimpin tentara. Saya terbayang saja bahwa mereka perlu untuk mengerti itu, tetapi mungkin tidak mudah bagi mereka untuk menerima. Saya nggak tahu, saya hanya spontan tadi ketika mendengar paparan Mbak Marindah tadi, ya selalu terbersit pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Dedi, ini sangat luar biasa ya. Gimana Mbak Marinda, apakah mau memberikan respon dengan pertanyaan yang cukup unik ini ya? Mbak Marinda? Ya, sulit ya pertanyaannya. Mungkin saya jawab apa yang saya baca dan saya tahu aja ya Bu. Nanti boleh dibantu ditambahkan gitu. Mungkin kesetaraan gender atau untuk keterlibatan laki-laki dalam kesetaraan gender di sini argumentasi awalnya itu kan karena eh, kekerasan atau ketidakadilan gender ini pelakunya didominasi oleh laki-laki gitu ya. Jadi anggapan bahwa ketika laki-laki ditarik gitu ke dalam gerakan feminisme atau nilai-nilai kesetaraan maksudnya adalah salah satu salah satunya adalah misalnya melawan kekerasan, itu artinya nilai-nilai maskulinitas yang merasa superior, penggunaan kekerasan ketika dalam hubungan menggunakan tindakan kekerasan itu bisa dihindari gitu atau tidak terjadi lagi sehingga tidak ada lagi perempuan yang mengalami penindasan atau kekerasan. Nah, itu tinggal bagaimana hal itu bisa diimplementasikan di masing-masing aspek itu entah itu dalam agama, budaya atau militerisme gitu misalnya. Tapi itu yang saya ketahui gitu anggapannya seperti argumentasinya seperti itu. Terima kasih. Baik,
Baik, menarik sekali. Nah, ini kebetulan sekali hari ini hadir Kak Esther Mariani yang kebetulan juga seorang pendeta perempuan ya. Jadi mungkin bisa memberikan respon yang pengalamannya berhadapan dengan kelompok gereja, kelompok laki-laki atau pendeta laki-laki. Silakan Kak Esther. Ya, terima kasih Pak Nuri. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaan dari Pak Migran Talk ini ya. Tadi itu Mas Dedi, Mas karena Dedi. enggak ada tulis namanya soalnya. Ada Jadi Mas saya Dedi. Oke, Mas Dedi. Ya. Oke, apa namanya? Ini pengalaman ya di kami di Protestan. Sejak waktu itu mulai Yayasan Bina Dharma itu mengadakan pelatihan untuk penyadaran gender ya untuk seluruh banyak ada gereja-gereja. Lalu kemudian kami ada tim di Bina Dharma, kami membuat modul dan seterusnya untuk training penyadaran gender ke gereja-gereja, seluruh gereja yang anggota PGI. Dan itu saya mulai itu tahun berapa ya lupa 80-an itu 87 kalau tidak salah, dan itu dilatih itu pemimpinnya. Kalau di Protestan tuh ada ketua klasis. Ketua klasis ini adalah pendeta-pendeta memimpin klasis-klasis dan dalam satu klasis itu bisa puluhan jemaat. Pendeta bisa ada banyak lain dan itu dibagi dan itu dilatih semua. Saya ingat sekali ya, mulai dari Papua, lalu kemudian di Sumatera, lalu kemudian di Jawa. Jadi kami bagi itu dan kami latih. Dan memang banyak sekali yang berhasil. Ya, dan mereka menjadi trainer penyadaran gender. Jadi kami pun yang tim fasilitator, kami juga punya 2 fasilitator perempuan dan 2 fasilitator laki-laki. Dan kami pergi itu sama-sama, harus ada lakinya. Dan ini menarik sekali. Terdapat misalnya yang dikasih latihan itu ada laki-laki dan perempuan, pendeta juga ikut dan biasanya juga nanti pendeta-pendeta perempuan ada juga yang menggoda fasilitator yang laki-laki. Karena mereka merasa, oh kita sekarang kan setara. Itu laki-laki dia sudah sadar gender, sudah mereka malah mengganggu atau menggoda pendetanya. Jadi itu menarik dan seharusnya memang harus begitu. Karena dengan mendengar pendeta laki-laki mempresentasikan hal-hal yang penyadaran gender begitu, dan juga kemudian kami juga melanjutkan lagi cara membaca, menafsirkan Alkitab dari perspektif perempuan atau perspektif feminis itu ada. Dan itu dikuliahkan pada sekolah-sekolah teologi. Lalu juga kemudian mereka juga akhirnya ketika menafsirkan Alkitab dan mengkhotbahkan itu betul-betul menggunakan perspektif perempuan. Dan ini harusnya begitu. Jadi tidak menjadi masalah. Dan kita juga yang perempuan senang juga. Misalnya ada peserta laki-laki yang sangat patriarkis dan seterusnya. Ini yang akan menjelaskan tuh teman-teman fasilitator yang pendeta laki-laki. Dan itu terbukti sudah sampai sekarang, saya dari tahun 80-an sampai sudah tua begini, ada perubahan di gereja terhadap pendeta-pendeta itu maupun mahasiswa-mahasiswa yang kami ajarkan tentang hermeneutik feminis, teologi feminis dan seterusnya itu di gereja mulai ada perubahan. Terutama ini pengalaman gereja Protestan ya, karena saya pendeta Protestan. Kalau yang di Katolik saya tidak tahu, tapi yang Protestan itu dah. Jadi itu sudah jadi Pak. Ya, terima kasih Kak Esther atas pencerahannya. Ini mungkin suatu saat nih Kak Esther harus berbagi juga ya dalam forum panel tersendiri karena ini sangat menarik ya perkembangan gerakan feminisme di kelompok perempuan dan khususnya perempuan Kristen ya dan juga di kampus-kampus yang banyak sekali mahasiswinya itu teologinya, mahasiswi di kampus teologi itu perempuan dan saya melihat pencerahannya sangat luar biasa, banyak pendeta perempuan yang sangat luar biasa maju ya. Beberapa kali saya melihat potensi untuk makin baik untuk dalam isu gerakan perempuan. Terima kasih Kak Esther. Nah, berikutnya ini Mas Farid. Mas Farid silakan.
Atau sebentar, ini ada pertanyaan lagi kayaknya ya. Oh iya, masih ada ini. Eh dari Kak Desi, betulkah? Atau dari Kak Yose, bagaimana cara mendorong partisipasi laki-laki dalam program KB tanpa melanggar hak reproduksi mereka? Lalu pertanyaan berikutnya dari Kak Basaria, pernahkah ditanya ke suami atau istri yang menjadi sampel tentang opsi vasektomi? Nah, ini untuk dua pertanyaan ini mungkin bisa dijawab dulu. Boleh ya, Mas Farid ya, Ya, untuk silakan. direspon Kak eh, Haina dan juga masih ada kan Kak Reanen, Kak Rea dan Kak Hania, sorry, Kak Hania dan Kak Rea silakan. Pertanyaannya ada di Q&A ya, berkaitan dengan bagaimana cara mendorong partisipasi laki-laki dalam program KB tanpa melanggar hak reproduksi mereka. Serta yang kedua, pernahkah ditanya ke suami atau istri yang menjadi sampel tentang opsi vasektomi? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara mendorong partisipasi laki-laki dalam program KB tanpa melanggar hak reproduksi mereka itu. Yang pertama itu tentunya peran pemerintah sangat penting untuk memberikan sosialisasi atau kampanye terhadap masyarakat bagaimana efektivitas vaksektomi dan dampaknya terhadap reproduksi kesehatan, juga melibatkan tokoh berpengaruh agar masyarakat sukarela atau tanpa ada paksaan memiliki perubahan agar mendorong laki-laki lebih terbuka terhadap vaksektomi tersebut. Terus meningkatkan akses layanan vaksektomi terutama di daerah terpencil, menyiapkan tenaga medis yang terlatih, kemudian memperluas edukasi publik juga itu berpengaruh agar masyarakat mengetahui bagaimana Mbak Nia kayaknya muted ya. Iya, silahkan. bentar Ibu, sebentar Ibu. Maaf, kepencet. Kemudian mungkin yang terpenting itu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sih, Bu. Oke, baik. Ini memang pertanyaannya apa agak sulit buat teman-teman peneliti di sini karena mereka saat ini masih lebih condong mempelajari bagaimana hukum ya, hukum dan apa kebijakan yang sangat positif tadi bisa dijalankan. Nah, tadi memang kalau dibaca dari kesimpulan dan rekomendasinya itu pelibatan pemerintah, akademisi itu sangat dibutuhkan untuk sosialisasi bahwa vasektomi itu tidak mempengaruhi hak tubuh laki-laki sebetulnya ya dalam kegiatan apa rekreasi mereka. Mungkin meskipun reproduksinya tertahan tapi dalam konteks rekreasi itu tidak ada persoalan kesehatan, tidak ada persoalan. Nah, ini yang barangkali memang agak susah ya kalau kita melihat konteks dari sisi hukum. Kalau sudah tersedia layanan itu, tapi bagaimana
kemudian pihak yang menjalankan ini yang memang harus selalu disosialisasikan. Mungkin pertanyaannya Kak Basaria, apakah teman-teman sempat melakukan wawancara kepada kelompok pada kelompok perempuan ya dari dulu sampai sekarang di Indonesia khususnya. Sementara kesadaran untuk vasektomi di luar negeri sudah cukup lumayan ya, sudah cukup tinggi, tapi di Indonesia tampaknya masih jauh dari yang bisa kita harapkan. Sangat luar biasa sekali diskusi kita beberapa poin hari ini dan teman-teman yang mengikuti. Tapi apakah sebelumnya, oh ini Mas Farid, silahkan. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa ya. Ya, Waktunya masih silakan ada kan? dong. Iya, sudah nggak ada nih pertanyaan di chat nih. Ya, terima kasih Mbak Nuri. Tema tentang korelasi antara laki-laki dan feminisme memang banyak sekali memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting, baik secara konseptual maupun secara politis gitu ya. Yang paling dasar aja misalkan, mungkinkah laki-laki jadi feminis? Itu juga belum sepenuhnya terjawab. Terus diteruskan lagi, kalau laki-laki mungkin jadi feminis, apakah sumbernya sama dengan ketika perempuan atau kelompok gender lainnya menjadi feminis gitu ya. Karena selama ini orang percaya bahwa menjadi feminis adalah sepenuhnya karena ada proses refleksi atas pengalaman di opresi gitu ya. Jadi feminisme muncul karena saya merasa sebagai perempuan diopresi oleh struktur patriarki. Kalau hanya sekedar bahwa saya juga korban loh patriarki misalnya kayak gitu karena dengan tidak menjadi laki-laki yang dituntut oleh norma-norma patriarki, saya dimarginalisasi, didiskriminasi. Apakah sense victimhood pada laki-laki dan pada perempuan itu akan sama memunculkan kesadaran feminis seperti itu, misalnya kayak gitu ya. Jadi lagi-lagi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan penting ketika kita mendiskusikan atau memikirkan topik tentang korelasi antara laki-laki dan feminisme. Salah satu yang saya sebenarnya diskusi-diskusi ideologis dan politis tentang laki-laki dan feminisme sudah mulai dibangun di aliansi laki-laki baru juga ya. Karena periode awal saya lumayan ikut intensif di diskusi-diskusi mereka tahun 2008, 2009, 2010. Walaupun hasil diskusinya itu nggak keluar gitu ya ke publik gitu ya apa yang menjadi pergulatan teman-teman di aliansi laki-laki baru. Yang muncul justru akhirnya semacam tema-tema populer feminisme dan laki-laki seperti perubahan sikap, laki-laki akhirnya bersedia engage atau berpartisipasi dalam kerja-kerja domestik, misalkan kayak gitu ya. Yang kemudian saya lihat justru mereduksi sisi ideologis dari kerja-kerja seperti aliansi laki-laki baru itu. Salah satunya apa yang kemudian memunculkan problem dengan tema-tema yang lebih populer, tema-tema yang lebih ngepop gitu ya tentang korelasi antara laki-laki dan perempuan. Kita justru melihat bahwa laki-laki merasa pro-feminis atau laki-laki merasa terlibat dalam gerakan feminisme hanya karena dia sadar bahwa saya adalah korban ketidakadilan gitu ya, patriarki. Dia nggak menyadari bahwa korban terbesar patriarki adalah perempuan gitu ya. Itu menghilangkan aspek bahwa feminisme yang paling penting adalah karena kita menyadari bahwa ketidakadilan gender, patriarkisme, heteronormativisme itu mengorbankan kelompok gender minoritas seperti perempuan dan transgender dan kelompok LGBTIQ misalnya kayak gitu. Cuma karena didorong perasaan bahwa sebagai laki-laki ternyata saya juga korban patriarki gitu ya. Ini saya harus berjuang memperjuangkan gagasan-gagasan feminisme ini gitu loh. Saya pikir itu yang salah satu unintended consequence dari munculnya konsepsi tentang laki-laki dan feminisme gitu ya. Jadi laki-laki merasa menjadi feminis, pro-feminis atau perlu terlibat dalam gerakan feminisme itu justru disadari karena saya korban patriarki. Dia menghilangkan kesadaran bahwa patriarki sebenarnya yang paling besar itu mengorbankan perempuan dan transgender. Akibatnya apa? Salah satu yang paling paradoks adalah masih banyaknya termasuk sebenarnya di kalangan perempuannya sendiri gitu ya.
laki-laki yang merasa pro-feminis atau laki-laki feminis sekalipun yang menolak gagasan-gagasan seperti eh, eh, hak-hak LGBTIQ gitu ya, hak-hak transgender dan seterusnya seperti itu. Itu salah satu paradoksnya. Jadi nggak menerima sepenuhnya agenda-agenda keadilan gender di luar yang jadi concern dia sebagai kelompok yang menjadi korban patriarki itu. Mungkin itu yang saya pikir perlu terus didiskusikan gitu ya. Yang penting lagi soal vasektomi, saya pikir walaupun tadi fokusnya adalah soal kebijakan dan perubahan hukum, aspek tentang otonomi tubuh yang ternyata juga harus diterapkan ketika kita melihat pilihan-pilihan ketubuhan laki-laki gitu ya. Selama ini kalau kita bicara tentang otonomi tubuh, slogan-slogan seperti my body is my choice gitu ya, hanya ketika kita ngomongin hak reproduksi dan seksual perempuan. Kita nggak pernah melihat laki-laki juga punya hak atas tubuhnya untuk memilih tubuhnya diapain gitu ya. Cuma lagi-lagi masalahnya tadi, kalau slogan-slogan feminis itu diterapkan untuk melihat laki-laki, laki-laki nanti jadi orang yang paling sadar atas tubuhnya dan menghilangkan kesadaran atas otonomi tubuh yang lain misalnya. Tapi ini sangat penting karena bukan hanya soal vasektomi. Salah satu yang saya masih terus ganjel dan merasa dosa ketika pulang 4 tahun lalu itu saya menyunatkan anak saya yang waktu itu 10 tahun dapat biasalah. Sebenarnya tuntutan paling besar itu adalah dari keluarga ya yang susah sekali dihadapi, yang akhirnya membuat saya memutuskan bahwa anak saya ketika pulang ke Indonesia nanti harus disunat kayak gitu. Kita nggak pernah memikirkan atas nama otonomi tubuh pada laki-laki bahwa sebenarnya dia bisa memilih gitu loh untuk diapakan tubuhnya itu, untuk disunat atau nggak disunat, untuk di vasektomi atau enggak di vasektomi kayak gitu. Ini tema yang dalam konteks feminisme juga sensitif karena lagi-lagi yang saya bilang tadi, jangan-jangan kalau laki-laki sadar tentang otonomi tubuhnya, dia nggak lagi sadar tentang otonomi tubuh perempuan misalnya kayak gitu. Jadi sekarang adalah tantangannya bahwa ketika laki-laki sadar menjadi korban patriarki, ketika laki-laki sadar tentang otonomi tubuh, dia juga semakin kuat kesadarannya tentang victimhood di bawah struktur di bawah struktur patriarki pada kelompok paling marginal secara gender misalkan kayak gitu. Ketika dia sadar tentang otonomi tubuhnya untuk vasektomi, untuk disunat atau enggak disunat, untuk ditindik atau enggak ditindik, untuk ditato atau enggak ditato gitu ya. Dia juga makin sadar bahwa otonomi tubuh pada kelompok lain juga sangat penting misalkan kayak gitu. Itu mungkin hal-hal yang sering maksud saya bahwa banyak sekali sebenarnya isu yang penting sekali untuk disentuh ketika kita bicara tentang korelasi laki-laki dan perempuan ini. Tapi saya juga terusik dengan pertanyaan Mas Dedi tadi gitu ya. Mungkinkah ada feminisme dalam institusi-institusi yang hegemonik masculinity misalnya kayak gitu, yang secara yang dimana nilai-nilai patriarki itu seakan-akan inherent gitu ya. Apakah ada sesuatu yang inherent dalam institusi-institusi seperti militerisme misalkan kayak gitu ya. Mungkinkah ada feminisme dalam militerisme, dalam institusi militer misalkan kayak gitu. Mungkinkah terjadi bukan sekedar orang yang akhirnya bikin program feminis di lembaga militer gitu ya, tapi juga punya kesadaran bahwa militerisme itu lembaga militer itu seharusnya nggak terlibat kekerasan, misalnya kayak gitu ya, hal-hal seperti itu. Jadi itu pertanyaan yang bikin kita terusik juga gitu ya tentang kemungkinan-kemungkinan seperti itu, termasuk juga tadi laki-laki yang dididik yang selama ini dinaturalisasi sebagai aktor patriarki, mungkinkah bisa sepenuhnya menjadi feminis, bisa sepenuhnya engage atau embrace dengan nilai-nilai feminis. Mungkin itu sih, moga-moga nggak harus jadi pertanyaan yang dijawab, tapi moga-moga bisa jadi pemikiran untuk diskusi ini. Terima kasih. Baik, thank you banget Mas Farid atas insight dan pengalamannya yang barangkali kita akan terus belajar ya bersama untuk melihat dan membenahi banyak sisi ya dari kehidupan kita sebagai manusia.
baik laki-laki maupun perempuan, kita harus memperjuangkan keadilan, kesetaraan. Baik, ini ada Kak Yuni yang mau berkomentar, merespon, bertanya. Silakan Kak Yuni. Kak Yuni. Ya, halo. Oke, saya nggak usah buka kamera ya, Iya, karena boleh. Buka sinyalnya agak dong. tipis. Buka dong Mbak Yuni. Jangan, nggak usah. Oke. Oke, salam kenal. Saya Yunianti Huzaifah, temannya Mas Farid. Oke. Menarik ya. Sebenarnya kalau waktunya agak panjang tuh, pingin juga ngobrolin soal ini. Jadi soal bagaimana maskulinitas dan dia sebagai paradigma dan sebagai strategi politik gitu. Isu misalnya kayak ini ya, termasuk queer dan lain sebagainya. Saya tuh kadang kelelahan di PBB di UN waktu saya di Komnas Perempuan bolak-balik itu ketika di CSW Komisi Status Perempuan mau membuat namanya agreed conclusion, konklusi akhir sebagai kebijakan dunia atas pemajuan isu perempuan. Itu gara-gara misalnya ketakutan pada isu LGBT dan lain sebagainya. Itu isu-isu perempuan tidak sedikit yang akhirnya tersandra gitu. Jadi saya sempat ngerasa ini gimana ya, kita tuh sebetulnya inklusif dari segi perspektif, dari segi ini selesai, tapi dalam konteks strategi kayak apa gitu menjembatani isu ini gitu ya, sehingga tidak keduanya punya hak gitu ya, gimana dia bisa berjalan, tapi dalam konteks di tengah manusia-manusia yang fobik gitu. Nah, gimana juga misalnya isu-isu perempuan tetap terkawal gitu ya. Bahkan sekarang ini isu gender misalnya kayak di sejumlah kementerian udah mulai ketakutan, nggak mau lagi pakai isu gender gitu. Ini kan sementara misalnya kematian ibu masih sangat tinggi segala macam gitu ya, dan isu-isu LGBT sisi lain juga penting kita tahu kayak apa lapis-lapis penderitaan yang mereka alami, diskriminasi gitu. Kedua sebagai manusia mereka sama-sama penting, tapi dalam strategi politik itu dalam arti negosiasi kekuasaan, negosiasi akses soal power ya. Ini seperti apa? Itu yang kadang saya aduh gimana ya gitu menjembatani soal ini. Yang kedua soal male involvement, sebetulnya saya termasuk orang yang dia sebagai prinsip penting karena feminisme sendiri sih saya ngerasanya laki-laki menjadi feminis itu sangat mungkin ya karena dia soal sistem kesadaran gitu bahwa seseorang bisa sadar, bisa punya empati gitu ya tanpa walaupun ketubuhannya berbeda gitu ya. Menurut saya itu sih sangat niscaya. Cuma lagi-lagi juga waktu saya ketemu sama Kamla Bashir waktu itu soal ada konferensi besar banget di India tentang laki-laki baru male involvement. Saya termasuk di sejumlah termasuk waktu di PBB itu pembukaan konferensi itu semuanya laki-laki. Padahal itu Komisi Status Perempuan. Jadi dari Bang Ki-moon-nya, dari siapa gitu. Terus saya sempat termasuk di India itu. Terus saya bilang, Kamla, ini yang kamu maksud dengan male involvement kah? Gitu. Ketika male involvement gerakannya tidak menyoal patriarki, yang terjadi adalah marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi yang harus disoal ada patriarkinya dulu. Jadi yang terjadi kan laki-laki dilibatin tapi justru mereplace posisi-posisi penting perempuan. Nah, menurut saya ini PR-PR yang dari derivasi politisnya itu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Secara paradigmatiknya kita kan udah selesai ya. Itu pertanyaan ketiga yang lain yang kadang membuat saya gelisah juga soal, tapi waktunya udah habis ya? Masih ada, silakan dilanjut, masih 5 menit lagi. Apa lagi tadi satu hal lagi? Mungkin itu dulu deh. Ingin juga dapat reaksi teman-teman. Terima kasih. Thank you banget Mbak Yuni yang sudah banyak berpengalaman malang melintang untuk memperjuangkan isu ini di tingkat global. Tapi memang kita tahu tantangannya
sangat tidak mudah ya. Pengalaman-pengalaman di lapangan menunjukkan bahkan di tingkat kelompok elit barat gitu yang seolah-olah sudah memperjuangkan isu perempuan, isu feminisme, tetap saja sangat bias gender ditemukan ya. Termasuk waktu saya melakukan pemantauan pemilu di Afghanistan, eh, pimpinan leader kita itu orang laki-laki dari Australia yang saya pikir itu adalah sangat pro pada gerakan perempuan, tapi ternyata dia sangat gelisah ketika saya menawarkan diri untuk menjadi leader di lapangan. Jadi ada kontroversial yang memang tidak bisa dipisahkan ya dengan konteks-konteks pengalaman pribadi ya dari masing-masing individu, dan ini perjuangannya masih sangat panjang sekali. Berikutnya Kak Ruli dari Mitra Wacana, silakan. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya ya. Mungkin saya hanya sharing saja karena saya di Mitra Wacana pernah terlibat dalam program perencanaan kehamilan kepada teman-teman di daerah perkotaan dan juga di rural atau di daerah pedesaan seperti itu. Tadi menyoroti terkait dengan vasektomi ya. Sebenarnya mungkin bisa mulai dari alat kontrasepsi kayak gitu. Sebenarnya alat kontrasepsi ini kan dibuat sebenarnya untuk memberikan akses kayak gitu, akses kepada perempuan agar dia bisa merencanakan kehamilannya sehingga angka kesakitan ibu ketika dia melahirkan. Karena mungkin kalau misalkan tidak ada perencanaan kehamilan, maka di situ akan ada 3T kayak terlalu sering, terlalu pendek, dan jaraknya terlalu pendek maksudnya, terus terlalu banyak kayak gitu, sehingga menjadi risiko tinggi terhadap kesehatan ibu maupun anaknya seperti itu. Nah, sehingga di situ dibuatlah mekanisme alat kontrasepsi dengan berbagai macam kayak gitu. Nah, tetapi di sini memang alat kontrasepsi yang disediakan itu memang sangat banyak hanya untuk perempuan kayak gitu. Nah, ini juga kita bisa melihat, ditarik lagi ketika kita interseksionalkan dengan situasi kondisi di masyarakat yang patriarkal banget. Artinya di sini memang sudah mulai terlihat bahwa ya sudah ini yang membuat keputusan adalah laki-laki yang harus menang dan sebagainya, maka perempuan yang harus menanggung, biar perempuan saja yang repot seperti itu. Sehingga kita melihat bahwa di situ besar sekali tantangan ketika kita ingin memberikan perspektif terhadap laki-laki bahwa laki-laki juga harus memiliki tanggung jawab terkait dengan perencanaan kehamilan, bukan hanya perempuan saja yang harus memakai alat kontrasepsi kayak gitu. Praktis hanya yang dilakukan itu untuk laki-laki kan hanya vasektomi dan CO ya, kondom kayak gitu. Jadi memang sangat minim untuk laki-laki ini. Nah, di sini aku melihat bahwa ada beberapa hal yang terjadi di masyarakat terkait dengan alat kontrasepsi khususnya untuk laki-laki ini. Ini yang membuat tantangan ketika ingin memberikan hak yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan terkait dengan perencanaan kehamilannya kayak gitu. Yang pertama adalah mitos kayak gitu. Nah, ketika laki-laki yang coba harus diberikan perspektif bahwa perencanaan kehamilan ini bukan hanya tugas perempuan saja, laki-laki ini kan harus ya setidaknya memakai CO atau kondom ataupun melakukan vasektomi kayak gitu. Nah, tetapi di vasektomi sendiri ini berkembang sangat liar informasi-informasi yang mitos seperti itu. Misalkan ketika nanti laki-laki dia mengakses layanan vasektomi, maka hormonnya akan terganggu, maka nanti aktivitas seksualnya akan terganggu, sehingga tidak perkasa lagi lah, tidak bisa memuaskan istri dan sebagainya kayak gitu. Ditambah lagi dengan adanya pandangan bahwa ketika laki-laki di vasektomi, maka dia akan bebas melakukan kegiatan seksualnya di luar sana dengan
aman, tidak takut lagi terjadi kehamilan tidak dikehendaki seperti itu. Nah, ini terus diglorifikasi sehingga pelaksanaan vasektomi ini sangat sangat penuh dengan tantangan kayak gitu. Nah, dulu waktu masih sekolah kayak gitu, saya pernah ikut di PIKR, Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi. Ini adalah teman-teman muda yang memang memiliki fokus di isu kesehatan reproduksi kayak gitu. Kami adalah waktu itu kita binaan dari BPKKBN, dan salah satu programnya adalah bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan kehamilan. Salah satunya adalah vasektomi itu. Nah, di situ sampai si laki-laki itu diberikan reward kayak gitu. Kalau misalkan mau vasektomi, maka nanti dia akan mendapatkan reward berupa uang 1 juta dan sebagai pengganti karena dia tidak bisa bekerja kayak gitu dalam beberapa waktu seperti itu. Terus memang di situ juga tantangan muncul lagi ketika kita mencoba untuk melakukan itu, ya penolakan terjadi karena adanya mitos dan juga adanya perspektif bahwa perspektif patriarki yang begitu kuat di masyarakat. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa sebetulnya ketika perempuan diberikan akses yang seluas-luasnya terhadap pilihan ketubuhannya kayak gitu, ini menjadi salah satu hal yang positif sekali kayak gitu. Tapi di situ karena di masyarakat perspektifnya masih patriarki, maka akhirnya itu jadi akhirnya menjadi beban karena semuanya ya sudah perempuan saja, laki-laki sudah tinggal enaknya aja, toh juga si istri sudah atau si pasangannya sudah melakukan KB atau sudah melakukan IUD dan sebagainya. Seperti itu sih, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Dengan isu bagaimana di lapangan susahnya untuk melakukan sosialisasi dan memberikan kesadaran. Ini seperti saya mengutip Mbak Basaria ya. Iya, tubuh perempuan aja yang diuel-uel untuk program KB ya. Diuel-uel itu apa ya bahasa Indonesianya? Maksudnya terus aja yang jadikan sasaran tembak untuk harus memahami program keluarga berencana, padahal sekali lagi itu isu yang harus ditanggung oleh pasangan ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini waktunya sudah lewat, tapi katanya Mas Farid masih boleh 2 menit lagi. Silakan Mbak Yuni, kalau hendak memberikan tanggapan, insight, komentar lagi. Mbak Yuni, soalnya ini apakah? Iya. Ya. Oke. Enggak ya, kalau soal kontrasepsi kan sebetulnya sejarahnya justru dia kalau untuk konteks perempuan ya sejarahnya lahir dari ideologi feminis gitu, karena waktu itu secara ketubuhan perempuan dianggap dia lemah, dia buruk, dia nggak bisa berkompetisi karena dia harus bereproduksi gitu, sehingga alat kontrasepsi sebagai penjembatan bahwa tubuhnya bisa sama dengan laki-laki untuk bisa mengontrol tubuhnya, tidak hamil dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia kayak ada stolen feminism gitu ya, diambil alih oleh kapitalisme. Terus hanya ya itu tadi, ketika patriarki nggak disoal, hanya perempuan menjadi target. Oke, soal kontrasepsi saya bukan ahlinya, komentar singkat. Tapi tadi saya mau melanjutkan yang tadi pertanyaan dari Mas Farid tadi yang komentar. Saya juga sama kegelisahan. Apalagi ketika kita konsisten bersetia dengan interseksionalitas, interseksi, kemudian no one left behind gitu ya. Sebagai orang yang bersetia dengan human rights, itu penting banget gitu ya. Tapi akhirnya karena kita harus menguliti lapis-lapis bahwa oh iya laki-laki juga tertindas akhirnya terus kadang sukanya mikir gini, oh kalau kayak gitu nanti dalam konteks melakukan proses prioritisasi itu menjadi seperti apa ya gitu. Karena aku ingat betul Komnas Perempuan itu pernah didatengin sama
orang dari Belgia gitu, dia peneliti, dia bilang kok kenapa kalian kok nggak menyoal ke laki-laki juga menjadi korban kekerasan gitu. Hanya ya udah kita pakai argumennya sederhana. Yang meninggal paling banyak karena punya rahim siapa? Yang menjadi korban perkosaan karena dia punya vagina dan karena dia punya vagina hanya bisa hamil seumur hidupnya. Kayaknya kita akhirnya kayak gitu. Nah, ini jadi soal tadi ya, lagi-lagi juga soal ketubuhan, soal ketika kita bicara interseksionalitas, semua kita harus menguliti lapis-lapis diskriminasi dan orang tidak sama, tidak satu warna, segala macam, semua orang harus jadi prioritas, yang berlapis harus jadi prioritas. Itu karena aku suka mikir, ini untuk konteks strategi gerakan, lalu kayak apa ya? Sampai di ujung mana interseksi itu bisa diterapin karena misalnya soal disabilitas. Disabilitas itu tidak sewarna. Oke, berarti di sana juga ada yang netra. Netra pun nanti perempuan. Perempuan ujungnya lagi bahwa yang netra ada yang low vision, ada yang gitu. Nah, aku suka waktu sebagai konsultan waktu itu, terus Mbak, terus kalau kayak gitu nanti kita dalam melakukan concrete actionnya seperti apa ya gitu, karena mempertimbangkan soal kerentanan-kerentanan yang manusia itu tidak sewajah. Itu sih kegelisahan yang mungkin penting didiskusikan bareng-bareng lagi. Oke, thank you. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Kayaknya Mas Farid nih PR ke depan. Nah, ini yang keempat nanti ya untuk Kartini Conference, isu kegelisahan bersama yang berkaitan dengan hal-hal yang kita coba perjuangkan tapi ternyata muncul ya side-side yang efeknya juga beragam. Nah, sebelum saya mengakhiri semuanya, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan diskusinya. Nanti kita juga akan ada foto bersama ya, atau enggak? Biasanya gimana Mas Farid? Foto bersama ya. Tapi ini ada catatan dari sekali lagi dari Mbak Sonya, kompas.co.id ya. Jangan lupa, ini kebetulan hari ini presentasi Mbak-Mbak ya, yang Mas-Mas hari ini gagal hadir ya, saya lebih tepatnya gitu karena sebetulnya Mas Joseph Lidi itu sudah mengirimkan biodatanya ke saya gitu, malah satu-satunya yang mengirimkan, tapi ternyata beliau malah tidak bisa hadir ya. Nah, jangan lupa dikirimkan materinya ke Mbak Sonya, sonyahelen@gmail.com ya. Kita akan nanti bisa membaca karya-karya teman-teman didiskusikan dalam ruang renungan Mbak Helen yang sangat mendalam ya, biasanya tidak sekedar tampil sebagai pemberitaan tapi memberikan renungan-renungan juga yang bisa kita juga pelajari dan mendapatkan insight lebih lanjut. Begitu barangkali teman-teman, terima kasih atas presentasinya. Kita beri aplaus dulu kepada dua kelompok presenter, lebih tepatnya 3 orang presenter dengan 2 paper hari ini yang sangat luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir teman-teman muda ya. Ini kalau saya lihat nih memang Kak Rea dan Kak Hania ini wah masih sangat muda ini ya, tapi tetap semangat untuk nanti terus mendiskusikan dan berkarya ya dengan isu-isu feminisme lainnya. Juga terima kasih kepada Mbak Marinda Putri ya, yang juga hari ini sangat bagus sekali membawakan materi tentang sejarah feminisme laki-laki atau laki-laki pro-feminis. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Farid. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Nuri, Dr. Lestari Nurhajati, yang sudah memfasilitasi dan men-share diskusi ini dan bikin hidup ya, memunculkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nggak bisa dijawab di sesi yang singkat ini. Tapi justru itu pentingnya karena nggak terjawab, jadi kita harus melanjutkan kerja ini. Teman-teman yang selama ini fokus pada topik tentang laki-laki dan feminisme mungkin makin mengelaborasi topik ini karena masih banyak sekali aspek dan dimensi yang tersebar, masih butuh jawaban kita. Teman-teman presenter juga terima kasih banyak. Sayang sekali memang 2 teman yang jadi panelis di sesi ini nggak bisa hadir. Semoga nanti mereka dapat kesempatan juga untuk sharing penelitiannya. Teman-teman yang hadir semuanya, yang bertanya atau yang mendengarkan sesi ini juga kami ucapkan terima kasih. Sebelum ditutup, kita dokumentasikan dulu sesi ini dengan foto-foto ya. Kalau ada teman yang
berkenan untuk membuka videonya atau membuka kameranya, saya tunggu beberapa detik. Silahkan. Ini momen bersejarah. Tapi Sekaligus konsen untuk ditampilkan di media sosial, bolehkah? ya, sekaligus minta izin kalau nanti kita publikasikan secara publik di media sosial. Udah semua ya? Kita cuma punya satu layar, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat. Ya, semuanya. Semoga nggak kebawa mimpi ya debatnya. Thank you semuanya. Mbak Sonya, kapan-kapan kita ketemuan lagi ya. Iya. Kak Esther, thank you. Terima kasih. Ya. Ketemu semuanya. Semuanya. Terima kasih.